Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya raksasa-raksasa teknologi di luar sana atau lab science kelas dunia bisa memecahkan masalah yang super rumit cuma dalam hitungan detik? Rahasianya ternyata bukan ada pada satu komputer raksasa yang super pintar loh, tapi lebih ke gimana komputer-komputer modern ini saling bekerja sama alias keroyokan. Hari ini, kita bakal ngebongkar abis konsep arsitektur sistem paralel berdasarkan materi yang udah kita rangkum dan melihat langsung gimana mesin-mesin canggih ini berkolaborasi mendobrak batasan yang ada. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaan gedenya. Kenapa sih komputasi single core, alias komputer dengan satu otak aja, sekarang udah dianggap mati? Mungkin kedengarannya agak ekstrim ya, tapi ini realita di dunia teknologi sekarang. Dulu solusinya gampang, kita tinggal bikin satu prosesor yang lebih cepat, dan lebih cepat lagi. Tapi tebak, kita akhirnya mentok sama hukum fisika. Satu prosesor, secepat apapun dia dibuat, pada akhirnya nggak akan kuat nanganin beban komputasi gila-gilaan zaman sekarang tanpa jadi kelewat panas atau malah jadi boros banget. Jadi ya, single core aja udah jelas nggak cukup. Terus apa dong yang bikin bebannya segila itu? Jawabannya ada di tuntutan aplikasi modern yang kita pakai sekarang. Kita lagi ngomongin soal melatih model artificial intelligence dan machine learning, memproses big data yang barisnya bisa sampai miliaran, menjalankan simulasi sains yang super detail, sampai nyalain seluruh infrastruktur cloud computing dunia. Nah, aplikasi kelas berat kayak gini tuh maksa industri buat putar otak. Kita butuh kecepatan yang luar biasa, dan kita harus bisa ngolah data masif secara bersamaan. Satu-satunya jalan keluar yang masuk akal, ya pakai sistem paralel. Jadi, di sesi penjelasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari era baru komputasi, lanjut ke anatomi sistem paralel, terus masuk ke memori dan pembagian kerja, ngelihat gimana skala menuju superkomputer, dan terakhir ngebahas tantangan dunia nyata. Kita mulai dari bagian pertama, era baru komputasi. Kalian pasti tahu, teknologi cloud global yang kita nikmati sekarang itu nggak muncul gitu aja dalam semalam. Evolusinya panjang banget. Awalnya, kita cuma punya single prosesor, cuma ada satu CPU yang kerja sendirian. Terus, kita pelan-pelan beralih ke multiprosesor, gabungin banyak CPU sekaligus. Makin kesini, teknologinya makin canggih, semuanya dikecilin jadi sistem multi-core, di mana banyak otak dimasukin ke dalam satu chip kecil. Sampai akhirnya, boom, kita sampai di era cluster dan cloud, di mana kita beralih dari satu pekerja independen menjadi satu tenaga kerja komputasi global yang terdistribusi di seluruh dunia. Keren banget kan? Sekarang, yuk kita masuk ke bagian kedua, anatomi sistem paralel. Buat ngerti gimana cara kerja sistem ini, kita harus kenalan sama taksonomi Flynn. Jadi, ada seorang ilmuwan bernama Michael Flynn yang berhasil menyederhanakan semua arsitektur komputer yang ribet itu ke dalam satu matriks 2x2 yang simple banget. Matriks ini ngebagi komputer berdasarkan dua hal aja, aliran instruksi atau perintahnya, dan aliran data yang lagi dikerjain. Dari kombinasi instruksi dan data ini, mau itu tunggal atau banyak, kita dapat 4 kategori utama, SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama ada SISD, alias Single Instruction, Single Data. Ini tuh pendekatan yang paling klasik. Bayangin aja ada satu orang pekerja kantoran yang duduk di mejanya. Dia dapat satu instruksi tugas yang spesifik, dan dia ngerjain itu di satu dokumen aja pada satu waktu. Nggak ada tuh yang namanya kerja paralel atau ngerjain banyak hal sekaligus di sini. Nah, ini adalah gambaran paling pas buat ngegambarin gimana komputer-komputer jadul kita beroperasi di masa lalu. Selanjutnya ada SIMD, Single Instruction Multiple Data. Kalau kita pakai analogi orang kantoran tadi, bayangin ada satu manajer yang berdiri di depan ruangan. Dia ngasih satu instruksi yang persis sama ke satu tim yang isinya banyak pekerja. Tapi, setiap pekerja ini ngerjain instruksi tersebut di tumpukan dokumen yang beda-beda di waktu yang bersamaan. Ini nih, persis banget sama cara kerja kartu grafis modern atau GPU kayak buatan NVIDIA. Dan tahu nggak, arsitektur inilah yang jadi tulang punggung di balik komputasi matriks AI dan pemrosesan gambar yang super ngebut zaman sekarang. Kategori yang ketiga itu MISD, Multiple Instruction Single Data. Jujur aja, yang satu ini emang jarang banget kita temui di komputer sehari-hari. Di skenario ini, kita punya banyak pekerja dan mereka semua ngasih instruksi atau perlakuan yang beda-beda ke satu dokumen atau data yang sama persis. Buat apa coba? Ternyata ini krusial banget buat sistem yang butuh toleransi kesalahan alias fault tolerant. Contoh gampangnya, komputer di pesawat luar angkasa. Di sana,
Kita butuh beberapa sistem redundan buat ngecek data yang sama berkali-kali supaya nggak ada error yang fatal. Dan kategori terakhir dari matriks Flynn ini adalah MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Coba bayangin suasana kantor modern yang super sibuk. Ada banyak pekerja yang beda-beda, semuanya dapat instruksi yang sama sekali beda, dan mereka ngerjain data yang beda-beda juga di waktu yang bersamaan. Sibuk banget kan? Nah, ini adalah bentuk arsitektur paralel yang paling umum dan paling fleksibel yang kita pakai sekarang. Mulai dari prosesor multicore di laptop kalian, sampai ke server cloud raksasa yang hidupin internet kita sehari-hari, semuanya pakai ini ya. Lanjut ke bagian ketiga, memori dan pembagian kerja. Kalau prosesor-prosesor tadi ibarat pekerja, gimana sih cara mereka ngobrol dan bagi tugas? Poin pentingnya ada di perbedaan dua arsitektur memori ini, shared memory dan distributed memory. Shared memory itu ibarat sekelompok pekerja yang duduk bareng mengelilingi satu meja besar. Mereka gampang banget buat ngobrol dan koordinasi, cepat banget. Tapi sayangnya, kalau terlalu banyak pekerja yang mau ambil dokumen di atas meja yang sama, mejanya jadi penuh sesak, atau istilahnya terjadi bottleneck. Di sisi lain, distributed memory itu kayak setiap pekerja punya meja sendiri di ruangan yang terpisah. Kelebihannya, ini jauh lebih scalable. Kalian bisa terus nambahin pekerja dan meja tanpa takut kehabisan tempat. Tapi tantangannya, sekarang mereka harus ngobrol lewat telepon atau ngirim pesan lewat jaringan. Yang jelas, bikin komunikasi jadi jauh lebih kompleks. Oke, kita masuk ke bagian keempat, skala menuju superkomputer. Mari kita mulai bahas dari skala yang paling mikro dulu, yaitu prosesor multicore. Ini benda yang mungkin lagi kalian pakai sekarang buat nonton atau dengerin materi ini. Secara sederhana, arsitektur ini mengambil beberapa inti prosesor dan menjejalinya ke dalam satu keping silikon kecil. Karena jarak mereka dekat banget, komunikasinya jadi super cepat dan pastinya jauh lebih hemat energi. Ini adalah contoh nyata dari arsitektur shared memory, di mana chip kayak Intel Core i9 atau Apple seri M kalian menggunakannya buat menjalankan banyak aplikasi di latar belakang tanpa nge-lag sedikit pun. Kalau kita perbesar lagi skalanya dari sekedar chip tunggal, kita bakal ketemu yang namanya cluster computing. Di tahap ini, kita nggak cuma ngomongin satu chip, kita mengambil beberapa komputer fisik yang terpisah, kita hubungin semuanya pakai jaringan berkecepatan tinggi, dan kita bikin mereka bertindak seolah-olah jadi satu sistem raksasa yang kohesif. Sistem ini sangat scalable, dan tentunya lebih hemat biaya dibanding bikin satu komputer raksasa. Sistem-sistem pintar kayak cluster Hadoop atau Kubernetes itu benar-benar memaksimalkan konsep distributed memory ini. Nah, gimana kalau skalanya kita luasin lagi sampai ke level global? Yap, kita masuk ke ranah cloud computing. Ini bukan lagi soal sekelompok komputer di dalam satu ruangan. Kita ngomongin soal jaringan pusat data raksasa yang tersebar di seluruh dunia yang bisa nyediain mesin virtual kapanpun kita butuh. Jadi, setiap kali kalian streaming YouTube atau sekedar googling sesuatu, di balik layar tuh ada infrastruktur masif kayak AWS atau Google Cloud yang lagi kerja keras memecah dan ngebagiin tugas-tugas itu ke server mereka di seluruh penjuru dunia. Dan akhirnya, kita sampai di puncak absolut dari skala komputasi, supercomputer. Komputer tingkat tinggi atau HPC, kayak mesin Frontier atau Fugaku ini benar-benar mind-blowing. Kenapa? Karena mereka nggak milih salah satu jenis memori aja. Mereka pakai arsitektur hibrid. Artinya, mereka ngegabungin semuanya. Mereka mungkin pakai shared memory untuk core-core yang ada di dalam satu node, tapi terus menghubungkan ribuan node tersebut pakai distributed memory. Ini benar-benar sebuah harmonis sempurna dari puluhan ribu prosesor yang bekerja bareng demi memecahkan satu masalah penelitian sains yang maha besar. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, tantangan dunia nyata. Walaupun kedengarannya canggih banget, punya ribuan prosesor yang saling ngobrol itu bisa bikin kekacauan internal yang luar biasa. Kita bakal berhadapan sama yang namanya bottleneck system. Bayangin aja, kalau terlalu banyak prosesor yang maksa ngambil data dari memori yang sama, bakal terjadi yang namanya memory contention. Terus, terlalu banyak pesan antar prosesor malah bikin communication overhead dan delay jaringan. Ini tuh literally kayak nyoba ngatur ribuan pekerja di satu lorong yang sempit. Kadang-kadang waktu mereka malah lebih banyak habis buat ngobrol dan sinkronisasi ketimbang benar-benar ngerjain tugasnya. Belum lagi tantangan di dunia fisiknya. Wah, ini sama mengerikannya sama masalah softwarenya. Semakin banyak server yang kita jejerin, panas yang dihasilin tuh makin ekstrim. Konsumsi listriknya aja bisa dibilang sanggup buat nerangin satu kota kecil. Makanya, fasilitas pusat data itu butuh sistem pendingin air yang super canggih cuma buat mastiin servernya nggak meleleh atau kebakaran. Terus, jangan lupa soal fault tolerance. Kalau kalian punya sistem sebesar itu, pasti ada aja suku cadang yang rusak tiap jamnya. Jadi, sistem harus didesain sedemikian rupa supaya bisa tetap jalan walau ada komponen yang mati. Benar-benar keajaiban teknik sipil dan rekayasa modern.
Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, coba deh kalian pikirin satu hal. Dari semua yang udah kita bahas, ingat kan gimana model AI itu butuh pemrosesan yang sama secara berulang-ulang ke triliunan titik data? Kalau kita balik lagi ke taksonomi Flynn dan konsep memori tadi, menurut kalian, arsitektur mana yang paling masuk akal buat mendominasi perlombaan AI modern saat ini? Coba hubungin lagi konsep SIMD, memori berkecepatan tinggi, dan arsitektur hybrid ala superkomputer. Renungkan pertanyaan ini. Karena tebak, jawaban dari pertanyaan inilah yang secara harfiah sedang mendikte masa depan dunia teknologi kita. Terima kasih banyak udah gabung di sesi hari ini. Terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.